Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama pecinta bola sejati. Apa kabar sahabat pecinta bola sejati? Semoga hari ini kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini saya akan membagikan video netizen mengatakan bahwa tim nasional Malaysia akan menurunkan timnas U22 di Piala AFF 2024. Untuk mengikuti informasinya lebih lanjut, mari kita simak videonya bersama-sama. Timnas Malaysia tidak akan menurunkan skuad terbaik di Piala AFF. Dikutip dari media Malaysia dengan beralasan tidak masuk kalender FIFA. Kok jadi mengikuti Timnas Indonesia ya? Apakah nanti kalau misalkan kalah nggak gengsi-gengsi banget? Nggak malu-malu amat. Tidak mengeluarkan skuad terbaiknya. Apakah semua negara bakal ikut seperti Indonesia dan Malaysia ini? Tidak menurunkan skuad yang terbaik. Kok jadi mengecek-ecekan Piala Ciki ini ya? Piala Ciki. Kalau semua negara Asia Tenggara menganggap Piala AFF ini biasa aja, berarti kalau juara pun biasa aja gitu. Biasa aja deh. Enggak. Wow. Kayaknya bakal seperti itu deh. Malaysia bilang Indonesia rugikan AFF. Kenapa? Ya, pengamat sepak bola Malaysia Zakaria Rahim itu mengkritik keputusan timnas Indonesia menurunkan tim U22 di AFF atau yang namanya sekarang ASEAN Cup. Menurutnya Indonesia menurunkan tim muda itu merugikan dan membuat pamor AFF itu jadi turun. Kayak Piala Ciki Karena doang. menurut Malaysia ini AFF itu adalah turnamen yang sangat bergengsi banget. Jadi yang turun ya harus timnas terbaik katanya. Ya, pemikiran Zakaria Rahim ini mirip dengan pemikirannya Bung Toel dan juga Akmal Marhali ya, yang mendewa-dewakan Piala AFF. Makanya dia minta ya, Toel juga jangan ikut-ikutan Indonesia kirim tim muda ke AFF. Indonesia mengirimkan tim muda itu memang sesuai dengan tujuan PSSI, yaitu meregenerasi skuad. Pemain muda yang dipanggil di Piala AFF ini akan diproyeksikan untuk SEA Games tahun depan 2025. Dan juga kualifikasi Piala Asia U23 tahun 2026. Jadi wajar PSSI membuat Piala AFF ini sebagai ajang uji coba untuk pemain muda. Meskipun begitu, pelatih timnas Sintayong itu punya target pribadi. Walaupun membawa tim muda, tim U22, Sintayong menargetkan masuk final Piala AFF. Untuk itu kita dukung timnas Indonesia ya. Kita buktikan kepada pengamat Malaysia itu, sekalipun tim U22 yang turun, kita bahkan bisa juara. Salam Dimatik. Amin. Ya percaya dengan negaranya sendiri dia. Bukan pasukan terbaik di Asia Tenggara. Berpuluh-puluh ribu peminat menggegarkan stadium utama Gelora Bung Karno. Oh, pas menang lawan Arab. Pasukan kebangsaan Indonesia menewaskan Arab Saudi yang berada di ranking ke-59 dunia. Indonesia adalah pasukan pertama yang berhasil untuk mengumpul 6 mata dalam pusingan ketiga kelayakan Piala Dunia. Sebelum ni, Vietnam dan Thailand masing-masing cuma dapat mengumpul 4 dan 2 mata saja. Walaupun aku puji pasukan Indonesia ni, aku tahu mesti akan ada fans mereka yang peli ataupun akan kutuk level pasukan Malaysia sekarang ni. Tapi aku okey je sebab kita tahu tahap IQ yang memeli dan mencaci ni, diorang ni otak di tahap yang mana. So sekali lagi, tahniah kepada pasukan timnas Indonesia. Amin. Ngapain ikut-ikutan gitu loh. Malaysia. Kok iso iku lho? Emang skuad utamamu ngejar apa, Cok? Nah, Ngejar skuad utama apa? Indonesia ngejar Piala Dunia, takut cedera. Target Piala Dunia. Lah kon. Ngejar apa skuad utamae? Kon ngremehno Piala AFF kon. Wah, parah kon iku. Aku lagi jadi pelatih Malaysia, tak turunkan skuad utama. Lek iso sampai juara Piala AFF iki. Soalnya cuma itu yang bisa tak kejar. Iya. Cuma itu yang bisa dibanggakan. Masuk akal. Pengamat Malaysia bilang jangan tiru timnas Indonesia. Mereka levelnya Asia kelas. Timnas Malaysia dituntut untuk tetap menurunkan skuad utamanya di Piala AFF 2024 friend. Dan tidak dianjurkan untuk meniru timnas Indonesia dikarenakan Malaysia tetap menargetkan juara pada ajang AFF tahun ini. Dikarenakan mereka sudah lama tidak juara friend. Sedangkan timnas Indonesia memang prioritasnya sekarang adalah Piala Dunia dan AFF bukan prioritas utamanya. Maka itu jangan ikuti timnas Indonesia, kata mantan manajer timnas Malaysia yang bernama Zakaria Rahim friend. Dan beliau juga berkata kalau untuk pemain muda ada SEA Games tempat mereka bermain.
Gimana pendapat kamu terkait statement ini? Silahkan di komen aja, friend. Sudah tak sedar tinggal lebih kurang 10 hari sahaja lagi sebelum ASEAN Mitsubishi Electric Cup diadakan. Jadi ada juga yang tertanya-tanya, ini tournament apa? Tak pernah dengar pun. Sebenarnya ini adalah tournament AFF. Sebelum ni nama dia AFF. AFF dulu ya. Tukar jadi ASEAN Mitsubishi Electric Cup. Alah, yang kita menang tahun 2010 dulu, dah lama tak menang kan. Okey, so benda ni akan diadakan pada bulan hadapan. Dan kedua-dua grup telah pun dikonfirmkan. Okey, so jom aku sembang sikit pasal benda ni. Sebelum tu korang yang minat konten-konten bola sepak, tekan butang follow. Jadi untuk grouping memang kita dah set siap-siap. Ini grup A ada 5 tim dan grup B ada 5 tim. Jadi siapa yang aku 10 ya, rasa 10 tim. akan pergi ke final lah. Kita terus bawa ke final kan. Semi final tu semua tak payah. Okey, siapa yang aku predict akan masuk final? Okey, yang pertama aku pilih Indonesia. Bagi aku yang akan menjadi juara untuk grup P. Okey, so kita tahu Indonesia sekarang memang tengah padu gila dekat kualifikasi Piala Dunia. Walaupun ada player-player yang tak ada, tapi ramai juga player-player terkenal yang diorang akan mainkan nanti. Contohnya kita ada Marcelino Ferdinand, Justin Hubner, Rafael Struijk, Ivan Jenner. Dan ada juga player berpengalaman macam Pratama Arhan, Asnawi Mangko Alam, okey, dan sebagainya. Average age diorang agak muda 20.4 tahun. Seterusnya yang aku rasa akan pergi ke final juga bagi aku adalah juara grup A, iaitu Thailand. Kali ni Thailand diorang pilih player-player yang berpengalaman. Tengoklah dia punya average umur pun agak tinggi, 26 tahun. Pastinya Thailand ingin menang sekali lagi tournament ni sebab diorang dah menang 2 edisi sebelum ni. Jadi diorang of course lah nak buat repeat. Tak ada negara ASEAN dalam sejarah tournament ni pernah buat repeat, dan Thailand boleh buat benda tu pada tahun ini. Mungkin akan ada komen dekat bawah, "Bang, kau ni orang Malaysia, kenapa kau tak rasa Malaysia pergi final?" Kau tengok ke tidak game-game Malaysia, adik? Kau tengok performance macam tu, kau rasa boleh pergi final ke? Lagipun Nggak percaya dengan negaranya sendiri. akan bermula pada 15 Disember. Maknanya selepas tournament tu habis. Waktu tournament tu kita masih lagi dalam management yang barai, tim yang barai. Jadi aku tak rasa pun Malaysia pergi ke final. Okey, korang komen pendapat korang dekat bawah. Macam biasa, yang belum lagi follow akaun ni, tekan butang follow. Difahamkan ya guys, Timnas Malaysia kabarnya akan mengikuti jejak Timnas Indonesia dengan mencari bibit-bibit, mencari pemain-pemain keturunan yang berkualitas untuk bermain di Timnas Malaysia. Sebelumnya friendly reminder dulu ya guys, ini bukan konten nyari ribut atau gimana-gimana, tapi intinya di sini gua ingin cari naturalisasi. mengajak saudara kita Malaysia juga bisa bangkit dan bersama-sama dengan Timnas Indonesia tentunya bisa merajai ASEAN bahkan Asia nantinya. Kalian ingat pertemuan ini, Pak Erick Thohir dan juga Prinsnya Johor? Nah, salah satu agenda dalam pertemuan ini adalah untuk membahas kemajuan sepak bola Malaysia. Ini adalah berita dari salah satu media Malaysia, Harian Metro kalau nggak salah. Dia bilang kalau misalkan ini salah satu tujuannya adalah untuk bisa mengatasi pencapaian Timnas Indonesia di bawah Bapak Erick Thohir. Sebelumnya salah satu akun bola Malaysia yang sebenarnya kayaknya udah cukup viral lah ya di X atau di mana-mana itu udah mengumumkan nih, katanya welcome to Harimau Malaya beberapa pemain, Josh Brownhill, Zian Fleming, Sam Shepperman, Iggy Hoban, wah semuanya dah. Intinya semoga nggak kena PHP dan pemain-pemain yang disebutkan tadi beneran jadi memperkuat Timnas Malaysia. PHP. Karena sejujurnya sekali lagi gue bilang, gue pengen banget ngelihat Timnas Malaysia bisa bangkit lagi dan sama-sama dengan Timnas kita Indonesia bisa merajai ASEAN bahkan nantinya Asia. Semangat, sukses selalu jiranku Malaysia. Yuk kita komen, let's go! Zakaria Rahim, seorang pengamat sepak bola dari Malaysia. Ya, dirinya ikut menyoroti skuad Timnas Indonesia yang dibawa ke turnamen ASEAN Championship Mitsubishi Electric Cup 2024 atau kita kenal Piala AFF 2024 guys. Jadi dirinya mengatakan bahwa Timnas Indonesia hanya menggunakan satu pemain senior dan sisanya adalah pemain U22 guys. Jadi dia mengatakan bahwa tim-tim lain kalau mengikuti langkah Indonesia maka Piala AFF itu bisa hilang. Katanya karena sudah ada turnamen yang bisa dimainkan oleh pemain-pemain muda yaitu di SEA Games katanya. Jadi menurut saya karena kami atau Timnas Indonesia itu jadwalnya sangat padat. Kami bermain di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Jadi jadwal kami sangat padat. Mungkin pemain-pemain senior kami nggak bisa dimainkan di Piala AFF. Lalu ini juga bentuk dari regenerasi pemain-pemain Timnas Indonesia ya. Iya. Juga
kita bisa lihat skuad yang dibawa itu hanya pemain U22, dominasi U22, hanya yang senior Asnawi Mangku Alam, guys. Jadi gimana pendapat dari teman-teman mengenai statement dari Bapak pengamat sepak bola dari Malaysia ini, guys? Ayo komen pendapat teman-teman di kolom komentar. Salam Garuda. Kita nak meraihkan dan juga nak menyedihkan diri lah. Ya, betul. Maksudnya kegagalan jiran kita ni adalah kekecewaan kita juga. Ya, betul. Dan sama sebab kalau di Indonesia Ya. ada cerita yang sedang viral ini. Ya, betul. Ipar adalah maut. Ya, betul. Itu daripada konteks perhubungan lah. Ya. Tetapi kita boleh membolakan cerita ipar adalah maut tu. Ya. Jiran adalah maut. Ya, betul. Bila dia menang, Jiran adalah maut. pedih sebenarnya. Pedih. Walaupun hakikatnya dia sangat bagus. Kita Pedih. Ya, sempurna, tapi dalam hati tu bengang jugalah kan. Jadi Gadis-gadisnya lawa pak. rekod kan. Okey, tapi kali ni kita nak cerita ni sebab kita nak cerita benda yang sangat menarik lah kan. Alright. Dan agak antarabangsa lah episod kita. Internasional kerana kita nak cakap tentang kejayaan Garuda dalam bola sepak pada ketika ini. Mereka kita tahulah ini tengah panas ni menumpaskan pasukan Arab Saudi kemenangan pertama dalam pusingan kelayakan ketiga ni ke World Cup Piala Dunia. World Cup. Okey, ini memang best sebab mereka sekarang ini berada dalam kedudukan yang sangat baik untuk mampu ke tidak Indonesia pergi World Cup ni. Ya, betul. Sebab kalau ikutkan ada lagi 4 perlawanan dan sebenarnya masih lagi terbuka sebab mereka nombor 3 sekarang. Malaysia lawan siapa Malaysia? Malaysia lawan